Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 398. Kenshin yang datang ke perusahaannya Larissa. Ia yang bersama Iwan. Kini dirinya dipersilahkan masuk dengan diantar security. Kenshin pun berjalan mengikuti dari belakang, dan tak berselang kemudian sampailah ia ke suatu ruang yang besar, yang di situ banyak orang. Dijumpainya pegawai kantor yang lagi bekerja. Demikian halnya dengan Iwan, yang memperhatikan juga orang-orang yang kerja di sini. Berpakaiannya rapi, semuanya pun berdasi, seperti pegawai yang penting. Terlihat bukan karyawan biasa. Kemudian, di tengah hal yang demikian, pas security itu bilang, "Ayo masnya ke tengah sini." Menunggunya di tempat ini saja, karena kursi duduknya tak ada. Pas security itu menunjukkan tempatnya, yang berada di depan orang-orang yang kerja. Kenshin dan Iwan pun jadi merasa aneh sekali. Kenapa menunggunya di sini, di bagian depan sendiri, seperti jadi tontonan. Namun Kenshin menuruti. Ia bersama Iwan berdiri saja di situ, dan benar saja, seketika itu juga semua pegawai itu pun mereka langsung melihatnya. Pemuda yang baru datang ini, yang ingin bertemu pimpinan di sini. Penampilannya hanya biasa, tak mengenakan sepatu, pakaiannya pun sekedarnya. Semua pegawai di situ memperhatikan Kenshin dan Iwan, dari mulai yang bawah sampai ke atas. Setelah melihat semuanya, mereka pun merasa tak suka, karena dua pemuda ini dianggapnya tak sopan, bukan orang terpelajar, karena tak mengenal aturan masuk perusahaan besar ini, tak berpakaian rapi. Mereka pegawai itu menilai orang dari luarnya, dan karena hal tersebut, Kenshin dan Iwan pun dibiarkan begitu saja, tak diberi minuman, meski segelas air kemasan. Hingga tak terasa kemudian, berjalanlah waktu. 15 menit berlalu. Yang ditunggu pun tiba. Larissa itu telah datang. Ia bersama rekan kerjanya terlihat masuk ruangan. Penampilannya pun tak biasa, terkesan mewah sekali. Hal itu bisa dimaklumi. Ia memang seorang pimpinan, wanita kelas atas, dari golongan yang terpandang. Semua pegawai di situ pun antusias sekali menyambutnya. Mereka langsung menyapa dengan begitu hormatnya. Kemudian security pun mempersilahkan pimpinan itu menempati duduknya. Security itu lalu berkata, "Ini Non Larissa, orang yang ingin bertemu dengan Anda. Sudah saya suruh tunggu di sini." Larissa pun melihatnya, melihat Kenshin dan Iwan. Kemudian ia berkata, "Oh jadi mas ini lagi ya, yang ingin bertemu saya. Kok masnya belum jera-jera? Belum sadar-sadar pula. Padahal kan kemarin sudah diberi pelajaran oleh pegawai saya. Mau diulang lagi ya? Atau ingin minta maaf ke sini?" "Oh ya, ini yang satunya. Apa namanya Iwan, yang di hari kemarin bikin masalah itu, merusak bendera kita. Ini saya baru dapat kabar dari Pak Lurah desamu, kalau namamu Iwan." "Oh ya juga, bukannya pekerjaanmu ini katanya cleaning service ya? Pekerja kayak gitu saja sudah berani melawan kita. Jadi kalau begitu, temanmu ini juga sama ya? Cleaning service pula? Waduh hebat sekali. Pekerja rendahan seperti kalian ingin bertemu pimpinan perusahaan. Gua sampai salut begini. Kalian berdua ini termasuk orang yang beruntung, sampai buat gua bisa ke sini menemui kalian ini. Asal kalian tahu ya, gua ceritain sebentar. Biasanya itu yang ingin bertemu dengan gua adalah pengusaha, orang-orang yang penting, orang-orang yang kaya, yang terpandang, yang punya jabatan. Bukan seperti kalian yang tak punya apa-apa. Tapi untuk kali ini saja, itu tidaklah masalah. Biarpun kalian pekerja yang rendah, gua akan menyimaknya." Larissa itu bicara dengan sombongnya, berkata dengan angkuhnya. Ia dengan mudahnya menghina, dan para pegawai di situ pun seolah sudah biasa mendengarnya. Atau jangan-jangan mereka mempunyai sikap yang sama dengan pimpinannya ini. Kemudian Larissa melanjutkan. Ia bertanya pada Kenshin, "Oh ya gua mau tahu. Lu coba jelaskan ya, maksud kedatangan lu itu ke sini. Lu ini mau bicara tentang apa?" Kenshin pun hendak menjawab. Ia akan mengucap kata, namun Larissa menyela. Tiba-tiba ia bilang, "Sudah, masnya nggak usah mengenalkan diri ya.
Nggak usah menyebut nama. Namamu itu nggak penting. Langsung aja ke poinnya. Waduh, benar-benar sudah. Sombongnya wanita ini. Sudah keterlaluan sekali. Kenshin yang hendak menjawab, malah dibilang begitu. Namanya tak penting disebutkan. Iwan pun yang mendengarnya, jadi marah di hati. Ia merasa tak suka sekali dengan sikap wanita ini. Dan Kenshin sendiri, yang mendengar kalimat barusan. Larissa yang menghina dirinya. Kenshin pun hanya tersenyum, sambil melihat ke arah wanita itu. Kemudian ia berkata, "Oh ya maaf sebelumnya, saya ini memang gak suka mengenalkan diri. Jadi langsung saja, saya ke sini, mau minta penjelasan tentang tanah desa, yang disita perusahaan, dan juga rumah teman saya ini. Sekalian satu kampungnya, kok bisa diambil paksa? Apa ini tak melanggar hukum? Kalau masalahnya hutang, kalau masalahnya uang, itu mudah urusannya, nggak perlu merampas tanah warga. Saya yang akan melunasi." Kenshin to the point sekali. Ia bicara secara langsung mengenai solusinya, namun jawaban Kenshin itu malah membuat pegawai seisi ruangan jadi tertawa semua. Mereka terbahak-bahak mendengar kalimatnya Kenshin yang bilang akan membayar hutang. Larissa pun juga sama. Ia tertawa pula. Kemudian ia menjawab, "Apa-apa gua nggak salah dengar nih? Lu mau bayar hutang orang sedesa? Apa lu mimpi ya? Mas kalau tidur jangan lama-lama. Ini sudah siang tahu. Kalau berhayal jangan keterlaluan. Lu aja kerja cleaning service. Gaji lu emang berapa sebulan? Mau nombokin hutang orang desa? Kalau ngomong jangan ngelantur ya. Jangan menjadi sok kaya, sok banyak uang." Gua kagak suka mendengarnya. Larissa pun tertawa, dan pembicaraan itu direkam oleh salah satu pegawainya Larissa. Pegawai lain pun juga sama. Mereka saling bicara dengan temannya, membicarakan pemuda yang datang ini. Berkatanya aneh sekali, mau membebaskan tanah desa, dengan membayar hutang warganya, yang begitu banyaknya. Kenshin yang tersenyum. Kemudian ia menjawab, "Iya memang benar mbak, kerja saya cleaning service. Begitu halnya teman saya ini. Tapi saya serius sekali. Kalau perusahaan ini mau utang warga desa dilunasi, saya akan mengurusnya." Larissa yang masih tertawa, ia pun membalasnya. Larissa itu berkata, "Dengan apa mas melunasi? Pakai uang kertas mainan ya? Bisa aja kamu ini bercandanya. Coba gini aja saya mau tahu. Kalau masnya beneran kerjanya cleaning service, saya mau tahu hasil pekerjaannya. Kalau membersihkan ruang ini bersih, saya akan angkat masnya ini jadi cleaning service perusahaan ini." Tiba-tiba saja, Larissa melempar sapu yang diberikan security ke arahnya Kenshin, tepat jatuh di bawahnya. Larissa itu berkata, "Ayo ambil itu sapunya, masnya coba bersihkan kantor ini. Kita semua mau melihatnya. Kalau kerjanya bagus, saya akan berikan hadiah." Larissa pun lagi-lagi melemparkan uang kertas yang dilipat-lipat ke arah Kenshin dan Iwan. Ia pun bicara, "Itu nanti hadiahnya. Kalau sudah masnya bersihkan lantai ini, silahkan diambil uang itu." Melihat hal yang demikian, Kenshin pun tersenyum. Meskipun ia tahu sekali, sangat diremehkan. Namun di saat itu, Iwan yang malah menjawabnya, "Hei mbak pimpinan di sini. Anda tadi kan bilang sendiri, tak pernah mau menemui orang. Kalau bukan orang terpandang, apa mbak ini sudah sadar belum? Kalau tak sengaja secara naluri, telah menemui orang yang benar. Teman saya ini bukan orang sembarangan. Dia ini punya perusahaan, bahkan lebih besar dari yang mbak miliki. Jadi jangan sombong menghina kami." Mendengar bicaranya Iwan yang seperti itu, lagi-lagi semua orang yang di situ tertawa semua, sampai terpingkal-pingkal. Tentu mereka tak percaya akan apa yang dikatakan Iwan. Dan Larissa pun menjawab, "Sudah Pak Security, suruh keluar mereka ini. Berhayalnya terlalu tinggi. Saya nggak kuat mendengarnya." Sekali lagi, Kenshin dan Iwan pun ditertawakan oleh orang seisi ruangan, termasuk Larissa itu, yang menghina Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.